Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Azahra Nurdiani dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD dengan NIM 86036101. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai ontologi, dimulai dengan pengertian ontologi itu sendiri. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti ada atau eksis, dan logia yang berarti ilmu atau bentuk dari segala sesuatu yang ada. Ontologi berurusan dengan pertanyaan tentang hal-hal apa saja yang ada, yang mungkin ada, dan bagaimana wujudnya. Ontologi mahasiswa. Nah, ontologi mahasiswa berarti kita mempertanyakan tentang mahasiswa. Apakah mahasiswa itu? Kenapa mahasiswa itu bisa disebut dengan mahasiswa? Apakah mahasiswa itu benar-benar ada, dan apa wujud serta karakteristik yang ada di dalam mahasiswa itu? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan menimbulkan sebuah pernyataan tentang mahasiswa itu sendiri, seperti mahasiswa itu adalah seseorang yang sedang menempuh pendidikan tinggi lebih tinggi dari tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA. Menurut sumber yang saya baca, peran ontologi ilmu dalam ilmu pengetahuan itu ada 3. Yang pertama, ontologi ilmu itu bisa menelaah keberadaan ilmu. Yang kedua, bisa mendorong kita untuk berpikir lebih kritis. Dan yang ketiga, ontologi ilmu bisa memberi dasar dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah epistemologi. Epistemologi itu menjelaskan tentang bagaimana suatu ilmu diperoleh, metode apa yang digunakan, serta bagaimana kebenarannya diuji. Jadi, epistemologi itu adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang pengetahuan, mulai dari asal-usulnya, bagaimana cara memperolehnya, metode apa yang digunakannya, serta bagaimana kita dapat meyakini bahwa suatu pengetahuan itu benar. Epistemologi itu membahas tentang bagaimana suatu ilmu dapat dikatakan benar. Nah, suatu ilmu dapat dikatakan benar jika memenuhi 3 hal. Yang pertama, dianggap benar. Yang kedua, diyakini. Dan yang ketiga, memiliki pembenaran yang jelas. Pembenaran yang jelas ini biasanya diperoleh menggunakan metode ilmiah. Seperti contoh, kita melakukan penelitian, pasti kita akan mengumpulkan data, lalu menganalisisnya dan menarik kesimpulan agar dapat dipercaya. Nah, maka dari itu, epistemologi itu sangat penting sebagai dasar filsafat ilmu karena bisa membantu kita untuk mengetahui bagaimana suatu ilmu itu diperoleh dan bagaimana kita dapat menunjukkan kebenarannya secara ilmiah. Terakhir, mengenai peran aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Aksiologi adalah studi filosofis tentang nilai, artinya aksiologi hanya berfokus kepada nilai etika dan estetika dalam penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Aksiologi itu memiliki peran yang sangat penting dalam filsafat ilmu, karena ilmu tidak cukup jika dikatakan secara teori saja, akan tetapi harus dinilai bagaimana penerapannya di kehidupan nyata. Apakah ilmu itu dapat digunakan dengan baik atau justru disalahgunakan sehingga dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi diri kita sendiri atau bagi orang. Contohnya adalah fenomena LGBT. Mungkin di beberapa negara lain LGBT itu masih dianggap normal, masih diterima dan dihargai sebagai hak asasi manusia. Akan tetapi di beberapa negara lainnya, salah satunya di Indonesia, LGBT itu ditolak karena bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku. Lalu bagaimana peran aksiologi dalam penerapan ilmu pengetahuan? Aksiologi dalam penerapan ilmu pengetahuan memiliki peran yang sangat penting karena ilmu pengetahuan tidak hanya harus dinilai dari validitas teoritisnya, akan tetapi harus dinilai juga dari segi penerapannya dalam kehidupan nyata. Keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah ontologi memberikan dasar tentang apa yang dikaji, epistemologi memberikan cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar, dan aksiologi memberikan arah serta nilai dalam penggunaan ilmu tersebut. Tanpa ontologi, ilmu tidak memiliki objek yang jelas, tanpa epistemologi, ilmu tidak memiliki metode yang benar, dan tanpa aksiologi, ilmu tidak memiliki tujuan dan bisa disalahgunakan.